Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada artis Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri dan supirnya Zen Vivanto. Banjir bandang yang menerjang Jember, Jawa Timur sejak 9 Januari mengakibatkan rumah serta kendaraan mengalami kerusakan. BPBD setempat mencatat terdapat 3 orang korban jiwa akibat banjir bandang tersebut. Pembeli dan pelaku usaha di Bintan, Kepulauan Riau mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng yang saat ini mencapai Rp17.000 per liter. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Banjir bandang yang menerjang Jember, Jawa Timur sejak 9 Januari mengakibatkan rumah warga serta kendaraan mengalami kerusakan. BPBD setempat mencatat terdapat 3 orang korban jiwa akibat banjir bandang tersebut. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Jember, Jawa Timur sejak 9 Januari menyebabkan rumah warga mengalami kerusakan di Desa Kaliwates, Campursari, dan Mangli di Kecamatan Kaliwates serta beberapa desa Jember. Banjir juga menyebabkan puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 rusak akibat hanyut atau tertimpa bangunan yang roboh. Banjir juga menyebabkan longsor di Kecamatan Panti namun tidak berdampak pada pemukiman warga. Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat mendata ada 3 orang korban jiwa yang hanyut. 2 orang diantaranya merupakan pasangan suami istri Masirat dan Suliha yang ditemukan terpisah serta warga desa Kemiri, Kecamatan Panti. Korban ketiga bernama Jamaluddin, warga desa Suci, Kecamatan Panti, yang diduga meninggal dunia karena kedinginan. Jadi sudah ditemukan 3-3-nya. Pagi ini yang terakhir pagi-pagi yang atas nama Ibu Suliha ditemukan di breakwater Puger. Ditemukan oleh informasi ini ditemukan oleh nelayan dan saat ini sudah dievakuasi. Data BPBD Jember hingga 10 Januari tercatat sebanyak 492 rumah terendam banjir dan 1.726 jiwa terdampak banjir akibat hujan berintensitas tinggi dan lama tersebut, yang mengakibatkan Sungai Dinoyo Kali Putih, Rambi Puji, dan Sungai Tanggul meluap. Saat ini sungai tersebut sudah berangsur surut. Banjir yang mulai surut kini menyisakan sampah dan lumpur. Petugas BPBD dibantu warga melakukan pembersihan material akibat banjir, baik di rumah-rumah warga terdampak maupun fasilitas umum. Dari Jember, Jawa Timur, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Badan POM resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap 5 produk vaksin booster COVID-19, yaitu CoronaVac atau Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivax. Badan POM secara resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat 5 produk vaksin booster COVID-19. Badan POM melakukan uji klinik terkait vaksin booster sejak November 2021 lalu. Hasilnya ada 5 jenis vaksin COVID-19 yang mendapatkan izin penggunaan darurat sebagai vaksin booster, yaitu CoronaVac atau Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivax. Data imunogenisitas dari hasil pengamatan uji klinik dari semua vaksin COVID-19 menunjukkan adanya penurunan kadar antibodi yang significantly menurun sampai di bawah 30% terjadi setelah 6 bulan pemberian vaksin primer yang lengkap. Oleh karena itu diperlukan pemberian vaksin booster atau dosis lanjutan untuk meningkatkan kembali imunogenisitas yang telah menurun. Saat ini Badan POM melakukan uji klinik terhadap vaksin lainnya yang dapat dijadikan sebagai booster. Hasil dari uji klinik tersebut akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Pemberian vaksin booster akan dimulai tanggal 12 Januari mendatang. Ada 244 kabupaten kota yang diizinkan melakukan program penyuntikan vaksin booster COVID-19.
Vaksin booster COVID-19 diberikan untuk usia di atas 18 tahun. Penyuntikan dilakukan dalam jangka waktu di atas 6 bulan setelah dosis kedua. Sementara itu, Kemenkes menargetkan 100 juta orang menerima vaksin booster yang diberikan secara gratis melalui BPJS Kesehatan. Sedangkan 121 juta lainnya akan dibebankan biaya mandiri. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara pegiat media sosial dan mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Heian ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri atas dugaan cuitan sara di Twitternya. Sebelumnya, Ferdinand diperiksa Barreskrim Polri dari Senin siang kemarin hingga dini hari. Ini Bang. Masuk dulu. Ferdinand Huta Heian ditetapkan sebagai tersangka atas cuitannya di media sosial Twitter yang diduga mengandung sara, sehingga membuat kegaduhan di masyarakat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ferdinand langsung ditahan di Barreskrim Polri. Namun kuasa hukum Ferdinand Huta Heian, Muhammad Zakir Rashidin, mengajukan akan penangguhan penahanan. Polisi menahan Ferdinand Huta Heian hingga 20 hari ke depan, dengan alasan Ferdinand dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Sebelumnya, polisi juga memeriksa 17 saksi dan 21 ahli, termasuk ahli bahasa dan sosiologi. Dari Jakarta, tim UTV mengabarkan. Pembeli dan pelaku usaha di Bintan, Kepulauan Riau mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng yang saat ini mencapai Rp17.000 per liter. Harga minyak goreng di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau mengalami kenaikan. Hingga hari ini harganya sudah mencapai Rp17.000 per liter. Situasi ini membuat konsumen dan pelaku usaha mengeluh. Ciku, pemilik swalayan di Bintan mengatakan, harga minyak goreng beberapa hari lalu berkisar Rp10.000 per liter atau ada kenaikan sekitar 60%. Ya, pembeli gimana ya, agak ngeluh juga sih karena kenaikan minyak itu luar biasa. Buat ibu-ibu kan sangat berharga itu kan, karena kan kebutuhan pokok minyak itu. Kalau daya beli gimana, Bos? Daya beli ya agak menurun sih, karena harga minyak kan dulu 10.200 bisa dapat misalnya 50.000 udah dapat 5 bungkus. Sekarang cuma dapat 3 bungkus. Jauh kali perbandingan 1:3 seperti itu. Kalau harapan, Bos? Hah? Kalau harapan saya sih ya gimana ya, supaya dari pemerintah bisa menanggapinya minyak itu harga bisa turun gitu ya kan. Jadi sembako kan murah buat ibu-ibu rumah tangga ini. Meski cukup tinggi, warga terpaksa membeli karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari walaupun mahal, walaupun itu tetap aja dibeli. Oh gitu. Jadi apa harapan Ibu dengan? Ya mudah-mudahan ada itulah pertimbangan supaya turun lagi. Oh gitu ya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan menjelaskan, kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak pertengahan 2021. Untuk mengantisipasi kelangkaan dan harga komoditas itu, pemerintah berencana menggelar operasi pasar. Kawan-kawan perlu kita sampaikan bahwa kenaikan minyak goreng ini sudah terjadi sudah beberapa waktu yang lalu. Itu sekitar pertengahan tahun 2021 itu sudah mulai lonjakan kenaikan sampai hari ini, kan gitu. Jadi permasalahan minyak itu bukan permasalahan daerah kita atau wilayah tertentu, tapi adalah permasalahan nasional. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Pansus RUU IKN menargetkan dapat mensahkan undang-undang tersebut pekan depan. RUU pemindahan Ibu Kota Negara tersebut menunggu kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Pansus RUU IKN menargetkan Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan pada 18 Januari mendatang. Saat ini RUU IKN dalam tahap pembahasan tim perumus dan juga tim sinkronisasi. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya sedang menunggu pembahasan antara pemerintah dan DPR RI mengenai pasal-pasal yang akan disepakati dalam RUU IKN tersebut.
Hanya kita sedang menunggu dulu bagaimana kemudian DPR dengan pemerintah dalam pembahasan tersebut, apakah sudah ada kesepakatan bersama dalam artian bahwa pasal-pasal yang akan disepakati itu memang sesuai dengan harapan yang kita harapkan, sehingga nantinya undang-undang ini memang sebagai undang-undang yang bisa menjaga dan tentu saja mengawal jikalau IKN ini akan segera dilaksanakan oleh pemerintah. Puan menambahkan, Pansus RUU IKN DPR RI menargetkan mengesahkan rancangan Undang-Undang IKN menjadi undang-undang pada 18 Januari mendatang. Seperti diketahui, Presiden Jokowi merencanakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Rencana pemindahan tersebut dibahas oleh pemerintah bersama DPR RI. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada artis Nia Ramadhani beserta suaminya Ardi Bakri dan sopirnya Zen Vivanto. Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. Ketiga terdakwa dijatuhi vonis dengan pasal 127 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam sidang putusan tersebut, Majelis Hakim juga menetapkan sejumlah barang bukti dalam perkara ini. Sebelumnya, ketiga terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum JPU dengan hukuman rehabilitasi selama 12 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Menanggapi putusan hakim tersebut, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri melalui kuasa hukumnya, WOD Nur Zainab menyatakan akan mengajukan banding. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan pertama bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kementerian Kesehatan telah mengubah strategi penanganan Omikron varian baru COVID-19. Salah satunya dengan menggeser layanan kesehatan yang sebelumnya berfokus ke rumah sakit menjadi rumah atau isolasi mandiri. Perubahan strategi penanganan Omikron setelah Kementerian Kesehatan melakukan penelitian terhadap 414 pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dengan varian Omikron, di mana 114 orang atau sekitar 26% diantaranya telah dinyatakan sembuh. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta Senin 10 Januari menyatakan, tingkat penularan Omikron diprediksi akan memicu gelombang yang jauh lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Akan tetapi, jumlah pasien yang dirawat jauh lebih sedikit. Hal ini dikarenakan gejala yang dialami akibat infeksi Omikron relatif lebih ringan. Nah, Kementerian Kesehatan sudah melakukan penelitian untuk ke-414 pasien Omikron ini. Apa gejalanya? Gejala apa yang hanya perlu dirawat di rumah, which is sebagian besar akan begitu. Berapa gejala seperti apa yang dirawat di isolasi terpusat seperti Wisma Atlet, gejala seperti apa yang masuk rumah sakit, mana yang sedang dan mana yang berat. Untuk memastikan agar pasien yang dirawat di rumah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan terbaik, Kementerian Kesehatan Kemenkes juga telah bekerja sama dengan 17 platform telemedicine. Selain itu, untuk memastikan obat-obatan yang diperlukan sampai di tangan pasien dengan cepat dan tepat,
Kemenkes juga menggandeng satu startup atau perusahaan rintisan di bidang logistik dan BUMN Kimia Farma. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Heri Wirawan terdakwa kasus ruda paksa terhadap 13 santriwati, dituntut jaksa penuntut umum hukuman mati dan sanksi kebiri kimia serta denda 500 juta rupiah. Sidang kasus ruda paksa dengan terdakwa Henry Wirawan kembali digelar Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Selasa 9 Januari. Dalam sidang kali ini, majelis menghadirkan Henry Wirawan dalam persidangan. Jaksa penuntut umum Asep Mulyana menuntut terdakwa Henry Wirawan dengan hukuman mati dan sanksi kebiri kimia serta denda 500 juta rupiah. Henry Wirawan dinilai sengaja menggunakan simbol agama dalam lembaga pendidikan untuk memanipulasi perbuatannya hingga para korban terpedaya. Selain itu, perbuatan terdakwa juga dinilai memberikan dampak yang luar biasa di masyarakat dan mengakibatkan trauma psikologis bagi korban. Ini yang menjadi alasan pemberatan kami ya. Terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan untuk memanipulasi dan menjadikan alat justifikasi bagi terdakwa untuk mewujudkan niat jahat dan kejahatan. Jadi inilah yang kemudian membuat sebagian anak itu kemudian terpedaya karena manipulasi agama dan manipulasi simbol-simbol pendidikan. Ketujuh, teman-teman sekalian, tentu saja perbuatan terdakwa itu menimbulkan dampak luar biasa, keresahan dan ketakutan sosial atau social fair. Presiden pun, kepala negara, ibu negara sudah sampai menaruh perhatian terhadap kejahatan yang terdakwa. Jaksa penuntut umum juga meminta yayasan milik terdakwa dan semua asetnya dirampas untuk diserahkan kepada negara. Dari Bandung, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Guru dan siswa sekolah di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau antusias mengikuti hari pertama pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas kelas 100% pada Senin 10 Januari 2022. Siswa dan guru mengaku sangat senang serta lebih bersemangat untuk melakukan proses belajar mengajar. Pembelajaran tatap muka PTM dengan kapasitas kelas 100% disambut antusias siswa maupun guru. Salah satunya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2, Kecamatan Bunguran Timur. Salah satu siswa kelas 9 di sekolah tersebut, Moza Zeskia Renata, mengaku senang dengan pelaksanaan PTM berkapasitas kelas 100% di sekolahnya. Moza juga mengatakan, dengan PTM membuat dirinya lebih bersemangat dalam belajar, sebab bisa bertemu langsung dengan guru dan teman-temannya di sekolah. Menurut saya ini ya, pembelajaran 100% ini bagus, saya senang. Karena saya bisa lebih mengenal seluruh siswa di SMP 2. Lagi pula kalau pembelajaran 100% itu pun masuknya itu bisa 3 jam, 2 jam. Enggak seperti pas masuk setengah-setengah. Pas masuk setengah-setengah itu pun pembelajarannya kurang menyenangkan, sepi rasanya. Tidak hanya siswa, sejumlah guru juga antusias dan menyambut baik dengan pelaksanaan PTM tersebut. Seorang guru SMP Negeri 2 Bunguran Timur, Zinun, mengatakan, dengan PTM 100% ini, guru dinilai lebih mudah memberikan pelajaran kepada siswa saat PTM. Pasalnya, ada beberapa materi pelajaran yang mengharuskan siswa ada di sekolah atau di tempat. Kita dapat mengawasi langsung ya. Nah, dia bekerja sendiri. Kalau di rumah kadang-kadang orang tuanya bikin tugas itu. Ini lebih guru menyampaikan secara maksimal, anak pun menerima juga secara maksimal. Dari jelas kalau guru-guru yang agak kurang masalah IT, kami terasa sangat berat. Ya, bukan anak, kami juga guru yang sangat berat. Ya. Kalau yang kayak gini kan langsung enak kita. Kasih tugas enak, menjelaskan enak. Pokoknya mudah-mudahan kayak gini terus lah. Sejumlah sekolah di Kabupaten Natuna mulai menerapkan PTM dengan kapasitas 100% mulai 10 Januari 2022 kemarin. Meski demikian, sekolah harus tetap menerapkan protokol kesehatan saat proses pembelajaran. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan.
Bulog Tanjung Pinang menjamin ketersediaan beras untuk kebutuhan selama 5 bulan ke depan. Saat ini persediaan beras di gudang Bulog mencapai 3.500 ton. Bulog Tanjung Pinang menjamin ketersediaan beras dan dinilai mencukupi untuk kebutuhan hingga Mei 2022 mendatang. Hal ini berdasarkan stok beras yang saat ini sudah tersimpan di gudang Bulog. Kepala Operasi Bulog Tanjung Pinang Hendra Gunafi mengatakan, saat ini pihaknya memiliki stok beras sekitar 3.500 ton. Persediaan beras yang telah sesuai klasifikasi Standar Nasional Indonesia SNI tersebut dinilai mencukupi untuk kebutuhan di wilayah kerja Bulog cabang Tanjung Pinang. Ini Pak, bagaimana ketersediaan beras Bulog kita di Tanjung Pinang saat ini, Pak? Untuk saat ini ketersediaan beras kita sangat cukup, artinya untuk menyangga kebutuhan 4 bulan bahkan lebih kita masih cukup. Artinya kalau dalam hitungan tonasenya kurang lebih sih untuk di Tanjung Pinang gudang kita menampung 2.500 ton lebih stok kita. Bahkan untuk keseluruhan wilayah kerja kita sampai dengan ke Natuna sana, stok kita ada kurang lebih sekitar 3.500 ton. Artinya untuk kebutuhan 4 sampai dengan 5 bulan ke depan, insya Allah cukup. Terdapat sejumlah mitra Bulog untuk menyalurkan beras tersebut kepada masyarakat. 5 distributor dan ratusan rumah pangan kita RPK yang tersebar di Tanjung Pinang. Para distributor dan RPK tersebut diwajibkan menyalurkan beras kepada masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi yakni Rp9.950 per kilogram. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. 80 ekor burung unta lepas dari peternakan hingga berlarian di jalanan kota Zhuangzi, Cina. Kejadian ini sempat direkam oleh warga sekitar saat sekawanan burung unta melintas. Sekawanan burung unta yang berlarian di jalan terlihat dan direkam oleh warga setempat pada Sabtu malam di Jalan Guangxi, Cina Selatan. Seorang pengembala burung unta sekaligus pemilik burung-burung unta ini mengatakan bahwa sekitar 80 ekor burung unta lepas dari peternakan. Dengan bantuan polisi dan warga sekitar, 60 burung unta telah ditemukan. Dari Guangxi, Cina, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan unit selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.